Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, selamat malam. Sebelum kita beristirahat seperti biasa, Bi mau ngajak saudara untuk belajar bersama tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita terlebih dahulu kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa kalau di kesempatan yang indah ini Tuhan, di malam yang hening ini Tuhan, khususnya kami bersyukur Engkau telah memberikan waktu ya Tuhan untuk sedikit merenungkan firman-Mu dalam pembelajaran kami ya Bapa. Tuhan, kami mohon urapan Roh Kudus yang daripada Engkau mengurapi setiap hati, bibir, lidah kami ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami sampaikan pada malam hari ini, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Dan setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar, setiap lidah yang membaca, biarlah Tuhan sendiri yang turun tangan untuk mengurapinya. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman Tuhan malam ini benar-benar menjadikan pembelajaran yang berasal daripada Tuhan sendiri. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Oke saudara, udah beberapa hari ini batuk. Saudaraku yang terkasih, selamat malam. Di sini mungkin hati kita tentunya sering punya dorongan atau didorong dari hati ya untuk berbuat suatu kebaikan ya. Misalnya itu untuk membantu teman kita atau mendengarkan sahabat kita atau saudara kita yang ingin curhat ya. Kita itu harus menjadi pendengar yang setia gitu ya saudara. Ataupun kita menasehati ataupun kita ngasih penghiburan, itu contoh hal-hal yang berbuat baik ya. Itu contohnya seperti itu. Sedikit contoh ya. Namun di saat kita ingin melakukan berbuat baik kepada sesama kita, sering kita itu diperhadapkan dengan tantangan-tantangan ya saudara. Dengan suatu tantangan, contohnya kita sering menerima kritikan ya. Banyak orang yang menilai miring tentang kita ataupun ya memberikan kita itu menerima dan memberikan tindakan-tindakan yang cepat gitu ya. Kesannya itu menghakimi atau dihakimi. Nah, seperti itu ya saudara. Nah, itu sebetulnya itulah contoh ya saudara, contoh di mana kita ingin berbuat baik tetapi kita merasa terhalang dengan hal-hal seperti itu ya saudara. Nah, apakah kita ya terlalu fokus pada kekurangan orang lain sehingga kita sering lupa melihat kebaikan orang lain? Atau mungkin kita sering merasa terancam dengan kebaikan orang lain sehingga kita cepat-cepat berusaha untuk menjatuhkan orang lain itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita baca di dalam Matius 26 ayat yang ke-10 yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran
mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan perbuatan yang baik padaku." Amin. Ini Yesus berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah berbaik kepada Yesus." Ya. Nah, sebelumnya kita lanjut firman Tuhan ini. Firman Tuhan malam ini akan saya beri judul, "Jangan menghalangi hati yang mau berbuat baik." Jangan menghalangi. Nggak boleh ya saudara. Kalau memang udah panggilan Tuhan untuk berbuat baik, ya udah kita harus lakukan ya. Saudaraku, perumpamaan ini di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 10 ini adalah suatu perumpamaan tentang berlatar belakang tentang perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal ya saudara. Nah, ketika waktu itu ada perempuan yang datang mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang harganya sangat mahal sekali saudara. Sehingga sampai murid-murid Tuhan Yesus waktu itu kesel, geram melihat perempuan ini ya Tuhan. Kenapa? Mereka berpikir menganggap minyak wangi ini harganya sangat mahal. Tetapi kenapa cuma dipakai untuk mengurapi Tuhan, kaki Tuhan gitu. Sedangkan kalau dijual itu dapat duit banyak ya, karena ini memang minyak wangi yang sangat mahal saudara. Nah, mereka berpikir kenapa kok cuma buat ngurapi Tuhan gitu loh. Kenapa nggak dijual terus dikasih dibagikan sama fakir miskin yang kekurangan uang begitu maksudnya anak-anak Yesus tadi gitu. Makanya geram sekali ya saudara, geram. Nah, ini sebetulnya sudah salah satu contoh atau ciri yang orang yang menghalangi kebaikan. Ya. Akan tetapi saudara? Yesus itu membela tindakan perempuan tadi. Karena perempuan itu mengurapi kaki Yesus itu dengan tulus, saudara. Bermaksud baik. Makanya Yesus ada di pihak perempuan ini, gitu ya. Nah, apakah makna dari Injil Matius 26 ini, saudara? Ayat yang ke-10. Maknanya itu ada 4, saudara ya. Ada 4. Yang pertama, 1, kalau kita lihat dari pembelajaran ini, 1, kita bisa melihat Yesus memahami hati. Ya, hati saya, hati saudara, hati siapapun, hati anak-anaknya. Yesus itu memahami setiap hati. Yesus memiliki pemahaman yang sempurna tentang melihat setiap hati dan setiap pikiran manusia ya saudara. Itu betul-betul Yesus mempunyai sifat ini ya saudara, memiliki ya. Nah, dan makna yang kedua itu nilai perbuatan baik. Perbuatan baik yang sekecil apapun, yang sebesar apapun ya saudara. Perbuatan baik yang sekecil apapun itu oleh Tuhan itu dinilai baik di hadapan Tuhan. Itu walaupun cuma kecil, itu tidak bisa buat perbandingan yang besar. Kecil besar, kalau perbuatan baik di mata Tuhan itu tetap baik. Ya, ingat ya, perbuatan sekecil apapun di hadapan Tuhan itu sama dengan perbuatan baik yang banyak ya. Sama, karena sekecil apapun perbuatan itu di mata Tuhan
Tuhan tetap perbuatan yang baik. Begitu ya. Tuhan itu melihat perempuan ini di dalam kisah ini ya, perempuan itu tulus, mempunyai hati yang tulus. Nah, ini baik di mata Tuhan. Nah, makna yang ketiga adalah prioritas yang berbeda ya saudara. Memiliki perbuatan yang tulus itu adalah karakter yang baik, tetapi makna yang ketiga ini adalah prioritas yang berbeda. Yesus mengajarkan membantu orang lain di dalam setiap kesusahannya. Ada kalanya kita harus menempatkan ya saudara hal-hal rohani sebagai prioritas yang pertama, di urutan yang ke depan di dalam setiap kehidupan kita ya saudara. Kita boleh membantu orang lain, itu baik. Tapi Tuhan itu menyuruh kita menempatkan hal-hal yang rohani itu di prioritas yang utama. Begitu saudara. Nah, makna yang keempat dari ayat pasal 26 ayat yang ke-10 tadi, makna yang keempat adalah persiapan untuk kematian. Tindakan perempuan itu juga tindakan sebuah persiapan ataupun simbolis untuk menguburkan Yesus. Ini menunjukkan imannya ya. Iman perempuan itu tadi yang begitu mendalam, begitu tulus kepada Yesus, sampai dia itu mempersiapkan untuk kematian Yesus. Karena udah diurapi tadi itu, udah diurapi ya, sebelum Yesus pergi itu sama perempuan ini udah diurapi, kayaknya udah menyediakan gitu loh. Jadinya dari satu tadi saudara, dari ayat dari makna pertama tadi, Yesus memahami hati. Yang kedua, nilai perbuatan baik. Yang ketiga, prioritas yang berbeda. Dan yang keempat, persiapan untuk kematian. Saudara, saudaraku, seperti Yesus melihat motivasi tentang perumpamaan ini ya saudara, kita itu perlu lebih belajar untuk memahami hati orang lain. Kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan, kesannya itu menghakimi gitu ya saudara. Itu tidak boleh, sangat-sangat tidak boleh ya saudara. Seperti Yesus melihat motivasi, melihat hati. Seringkali kita melihat orang lain itu berdasarkan pemahaman kita, dan kita merasa benar, kita merasa ya udah benar, paling benar, udah merasa pintar, paling pintar, sehingga kita itu sering membutakan mata hati kita ya untuk melihat kebaikan orang lain, karena kita ini udah merasa benar sendiri gitu ya saudara. Nah, ini seperti judulnya tadi di atas ya, jangan menghalangi untuk berbuat baik. Karena orang lain mau berbuat baik, tapi kita udah menilai duluan gitu ya. Ya, kita harus banyak belajar ya saudara. Kita harus banyak belajar menghargai setiap perbuatan baik, sekecil apapun yang dilakukan orang lain, terlebih untuk kita ya saudara. Jadi kita tidak boleh merasa benar sendiri, kita harus saling menghormati, dan kita juga tidak boleh menganggap diri kita ini paling benar. Itu nggak boleh.
Karena setiap tindakan kasih adalah berkat. Ingat ya saudara, setiap tindakan kasih itu adalah berkat. Kita perlu belajar ya, menempatkan prioritas yang benar. Ya, kita perlu belajar untuk menempatkan prioritas yang benar di dalam setiap kehidupan kita ya saudara. Nah, kiranya firman Tuhan ini, pembelajaran kita malam ini cukup sampai di sini. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat malam.